プレゼンテーションは5秒後に始まります。5、4、3、2、1. Yokoso, konnichiwa. Selamat datang ke video presentasi kelompok kami. Kelompok kami ingin membawakan mengenai Heike Monogatari. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang turut serta dalam membuat presentasi ini. Yang pertama, ada Patricia Rianto. Yang kedua, ada saya, yaitu Ignacia Raniagave. Yang ketiga, Maitiara Anjani Widem. Yang keempat, Anggi Olivera. Urutan pengisi suara dalam video kali ini adalah Ignacia Raniagave, lalu akan dilanjutkan oleh Patricia Rianto, dan dilanjutkan lagi oleh Maitiara Anjani Widem, dan berikutnya akan diakhiri oleh Anggi Olivera. Sebelum kita beralih ke inti dari presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai alasan memilih Heike Monogatari sebagai tema untuk video kali ini. Seperti yang kita tahu, selama periode Kamakura hingga Azuchi Momoyama, terjadi perkembangan karya sastra yang sangat pesat. Berawal dari minimnya ilmu sastra, tetapi berkembang karena periode tersebut banyak kejadian yang berlangsung seperti perang dan datangnya misionaris ke Jepang. Heike Monogatari merupakan salah satu karya sastra yang dipengaruhi oleh kejadian tersebut, serta Heike Monogatari juga mempengaruhi kebudayaan di Jepang dewasa ini. Shosei Bungaku atau kesusastraan abad pertengahan berlangsung antara sekitar tahun 1200 sampai 1600, yaitu dari awal periode Kamakura yaitu 1185 sampai 1333 hingga akhir periode Azuchi Momoyama yaitu 1568 sampai 1600, yang karakteristiknya muncul sebelum dan melanjutkan beberapa karakteristik pada periode Heian. Kisah Heike adalah kisah prosa terpenting pada periode Kamakura dan Muromachi yang dikenal sebagai Gunki Monogatari atau cerita perang. Mengisahkan naik turunnya Taira yang juga dikenal sebagai Heike yang penuh dengan kisah perang dan eksploitasi samurai. Tujuan terbentuknya Heike Monogatari atau kisah klan Heike adalah untuk menyampaikan dan merayakan sejarah Jepang serta menceritakan konflik dan peristiwa penting yang terjadi antara klan Heike atau Taira dan klan Genji atau Minamoto pada abad ke-12. Selain itu, tujuan lainnya adalah yang pertama, merekam sejarah. Heike Monogatari memiliki tujuan untuk merekam dan memperpetuasi sejarah Jepang pada masa itu. Dalam kisah ini, perang-perang yang terjadi antara klan Heike dan klan Genji dicatat dan diceritakan, dan banyak karakter dan peristiwa sejarah diabadikan melalui narasi epik ini. Yang kedua, menciptakan identitas nasional. Karya sastra seperti Heike Monogatari dapat membantu membangun dan mengokohkan identitas nasional. Dalam hal ini, cerita ini membantu menciptakan pemahaman kolektif dan perasaan solidaritas di antara masyarakat Jepang tentang sejarah, warisan, dan keberanian bangsa mereka. Yang ketiga, hiburan dan pendidikan. Heike Monogatari juga berfungsi sebagai hiburan dan sumber pengetahuan bagi pembacanya. Karya ini menawarkan cerita yang mendalam, penuh drama, dan karakternya kompleks, yang dapat menghibur dan menginspirasi orang-orang. Selain itu, kisah ini juga dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang sejarah Jepang kepada pembacanya. Yang keempat, menggambarkan nilai-nilai budaya. Karya sastra seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Heike Monogatari menggambarkan beberapa nilai budaya Jepang seperti keberanian, kesetiaan, pengorbanan, dan pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana. Melalui narasinya, kisah ini mengajarkan nilai-nilai ini kepada pembaca dan mempromosikan penghormatan terhadap tradisi dan warisan budaya Jepang. Dengan demikian, tujuan utama Heike Monogatari adalah untuk menyampaikan sejarah Jepang, memperkuat identitas nasional, memberikan hiburan dan pendidikan, serta menggambarkan nilai-nilai budaya yang penting. Selanjutnya ada gaya penulisan Heike Monogatari. Nah, gaya penulisan Heike Monogatari ditandai oleh penggunaan bahasa dan struktur bahasa yang khas dari periode Heian di Jepang. Berikut adalah beberapa ciri gaya penulisan yang dapat ditemukan dalam karya tersebut. Yang pertama, prosa eksperimental. Heike Monogatari menggunakan bentuk prosa yang eksperimental dan kompleks. Gaya penulisan ini melibatkan penggunaan kalimat panjang dan rumit dengan perpaduan antara narasi, dialog, dan deskripsi. Kalimat-kalimat tersebut seringkali menggunakan perumpamaan dan kiasan yang rumit. Yang kedua, gaya retoris. Gaya penulisan dalam Heike Monogatari seringkali memanfaatkan gaya retoris dengan penggunaan kata-kata atau frasa tertentu untuk menciptakan efek sastra yang kuat. Hal ini dapat memberikan ritme dan kekuatan emosional dalam narasi. Yang ketiga, imagery dan deskripsi yang mendalam. Karya ini memperlihatkan perhatian yang besar pada detail dan deskripsi.
penggambaran visual dan sensorik yang mendalam digunakan untuk menggambarkan karakter, suasana, dan peristiwa dalam cerita. Deskripsi alam, kostum, seni, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari pada masa itu juga sering disajikan secara dengan rinci. Yang keempat, keanggunan dan kehalusan. Gaya penulisan Heike Monogatari mencerminkan standar keindahan dan kehalusan dalam sastra Heian. Kata-kata dipilih dengan cermat untuk menggambarkan keanggunan dan kelembutan. Ekspresi yang halus dan berlapis-lapis sering digunakan untuk menyampaikan perasaan dan emosi karakter. Yang terakhir, penggunaan puisi waka. Heike Monogatari juga mencakup banyak puisi waka, yaitu puisi pendek yang digunakan dalam kehidupan dan komunikasi sastra pada masa Heian. Puisi-puisi ini sering digunakan untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman karakter. Nah, selanjutnya ada referensi gaya penulisan dari Heike Monogatari. Ada beberapa referensi yang digunakan dalam penulisan gaya sastra Heike Monogatari, termasuk yang pertama, sumber-sumber sejarah. Heike Monogatari didasarkan pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu. Penulisnya mengacu pada catatan-catatan sejarah dan kronik yang ada pada masa itu, seperti Azuma Kagami dan Somonki yang mencatat peristiwa-peristiwa penting pada periode Heian. Yang kedua, karya sastra sebelumnya. Heike Monogatari juga terpengaruh oleh karya sastra Jepang sebelumnya. Gaya sastra dan retorika yang ditemukan dalam puisi-puisi klasik Jepang seperti Manyosu atau kumpulan puisi era Nara dan Kokin Wakasu atau kumpulan puisi kekaisaran Heian mungkin mempengaruhi cara penulisan dan penggunaan bahasa dalam Heike Monogatari. Yang terakhir, tradisi lisan dan cerita rakyat. Heike Monogatari juga diduga memiliki akar dalam tradisi lisan dan cerita rakyat yang berkembang sebelumnya. Narasi-narasi lisan tentang konflik antara klan Heike dan klan Genji kemungkinan memberikan inspirasi bagi penulis dalam menciptakan karya ini. Nah, yang selanjutnya ada tokoh-tokoh. Kisah Heike ini terbagi menjadi 3 bagian, yang di setiap bagiannya memiliki karakter utama yang berbeda-beda. Yang pertama ada Taira no Kiyomori, seorang tokoh politik terkemuka di akhir periode Heian yang merupakan tokoh utama pada bagian pertama Heike Monogatari. Dalam Heike Monogatari, dia digambarkan sebagai orang yang arogan, jahat, yang kesuksesannya disebabkan oleh perhitungan, kekejaman, dan keberuntungannya yang besar. Terlalu termakan oleh api kebencian terhadap Minamoto, hingga meninggal dalam penderitaan. Tubuhnya yang mengalami demam hingga panas berasap tidak mendingin ketika direndam ke dalam air. Nah, yang selanjutnya ada Minamoto no Yoshinaka. Minamoto no Yoshinaka atau lebih dikenal sebagai Kiso Yoshinaka adalah seorang prajurit pada periode Heian yang menjadi tokoh utama pada bagian kedua Heike Monogatari. Yoshinaka dibesarkan oleh Nakahara Kento di Kiso, wilayah di provinsi Shinano, setelah ayahnya dibunuh oleh Minamoto no Yoshihira. Pada tahun 1880, Yoshinaka memberontak melawan kekuasaan keluarga Taira bersama Minamoto no Yoritomo dan beberapa prajurit lainnya. Dia merebut ibu kota dan mengubah perang Taira Minamoto menjadi konflik segitiga. Kekacauan pasukannya dan tindakan yang sewenang-wenang terhadap istana memaksa Yoritomo mengirim Minamoto no Yoshitsune dan Noriyori untuk mengalahkan pasukan Yoshinaka. Yoshinaka berhasil melarikan diri dengan sulitnya ke Maegozen, namun akhirnya terbunuh di provinsi Omi. Yang selanjutnya ada Minamoto no Yoshitsune. Minamoto no Yoshitsune merupakan seorang prajurit di akhir periode Heian hingga awal periode Kamakura, yang diabadikan dalam legenda dan sejarah sebagai pahlawan tragis terkemuka di Jepang. Tokoh utama pada bagian ketiga Heike Monogatari yang dikenal sebagai Ushiwa Kamaru saat kecil yang kemudian memakai nama Genkuro. Yoshitsune lahir sebagai putra Yoshitomo dengan keinginan membalas kematian ayahnya yang dibunuh oleh warga Taira pada tahun 1144. Yoshitsune diperintah oleh Yoritomo untuk memimpin penyerangan terhadap Minamoto no Yoshinaka dan membunuhnya di provinsi Omi. Pada tahun yang sama, dia berhasil mengalahkan Taira di Ichinotani di provinsi Setsu. Setelah kemenangannya di Ichinotani, Yoshitsune memiliki hubungan baik dengan Go Shirakawa dan ditunjuk sebagai Hogan yang menimbulkan kecurigaan oleh saudaranya Yoritomo. Permusuhan Yoritomo akhirnya memaksa Yoshitsune bergabung dengan pamannya, Minamoto no Yukie, dalam pemberontakan. Pada akhir tahun 1185, Yoshitsune meminta dan menerima surat keputusan untuk menyerang Yoritomo dari Go Shirakawa. Namun, tidak banyak yang ingin bergabung dengannya, dan mendengar bahwa Yoritomo telah mengirim pasukan besar di Kyoto, dia diam-diam meninggalkan Kyoto untuk pergi menuju Hiraizumi dalam menerima perlindungan dari Fujiwara no Hidehira. Hidehira meninggal pada tahun 1187, dan putranya Yasuhira menyerah pada tekanan Yoritomo dan menyerang benteng Yoshitsune di Koromogawa pada tahun 1189. Yoshitsune dipaksa membunuh istri, putri, dan dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada Genpei War atau Perang Genpei. Perang Genpei terjadi antara dua klan kuat, Taira, Heike, dan Minamoto Genji. Konflik tersebut dipicu oleh perebutan politik dan kekuasaan antara kedua klan.
Klan Taira dipimpin oleh Taira no Kiyomori, menguasai istana kekaisaran dan memegang kekuasaan yang signifikan. Klan Minamoto, dipimpin oleh Minamoto no Yoritomo, berusaha menggulingkan Taira dan membangun dominasinya sendiri. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah pertempuran Dan-no-ura, di mana klan Taira dikalahkan oleh angkatan laut klan Minamoto. Yang selanjutnya ada pengaruh Heike terhadap kebudayaan dan kehidupan di Jepang. Salah satunya yaitu budaya populer dan media kontemporer. Heike Monogatari telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai bentuk budaya populer dan media kontemporer di Jepang, seperti manga, anime, film, dan drama televisi. Salah satu contohnya adalah adaptasi anime Heike Monogatari yang diproduksi oleh Studio Saru, yang terinspirasi oleh karakter dalam cerita Heike Monogatari. Bushido. Heike Monogatari memberikan gambaran tentang kode etik samurai yang dikenal sebagai Bushido. Nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang tergambar dalam cerita ini mempengaruhi perkembangan konsep Bushido di Jepang. Mono no Oya. Heike Monogatari juga mempengaruhi konsep budaya Jepang yang dikenal sebagai Mono no Oya, yang merujuk pada perasaan keindahan yang melankolis dan pengertian akan kesadaran akan kehancuran. Cerita ini mengandung elemen emosional yang dalam dan menyentuh hati pembaca. Sastra dan puisi. Heike Monogatari sendiri merupakan salah satu karya sastra klasik Jepang yang berpengaruh. Cerita ini memberikan inspirasi bagi para penulis dan penyair Jepang dalam menciptakan karya sastra dan puisi yang memperluas tema dan gaya sastra tradisional. Ajaran Buddha. Heike Monogatari mencerminkan pengaruh ajaran Buddha dengan memperlihatkan konsep seperti penderitaan, karma, dan pencarian makna hidup. Nilai-nilai spiritual Buddha tercermin dalam karakter dan tindakan tokoh-tokoh cerita. Seni visual dan pertunjukan. Heike Monogatari telah memberikan inspirasi bagi seni visual Jepang seperti lukisan, ukiran kayu, dan penunjuk teater tradisional seperti No dan Kabuki yang mengadaptasi motif dan agenda dari cerita ini. Musik dan alat musik. Heike Monogatari memberikan inspirasi bagi musik tradisional Jepang, terutama dalam genre musik klasik seperti gagaku dan biwa. Cerita ini juga mempengaruhi alat musik tradisional Jepang seperti biwa yang sering digunakan dalam pertunjukan biwa hoshi, penyanyi biwa. Sebelum kita akhiri video ini, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, dan saya berharap pesan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kegagalan dari kesombongan merupakan salah satu pesan utama dari Heike Monogatari, menceritakan tentang akibat buruk yang timbul dari kesombongan serta keangkuhan diri. Seperti halnya klan Taira, digambarkan sebagai klan yang sombong dan menganggap diri mereka tidak dapat terkalahkan. Namun akibat dari kesombongan tersebut membuat mereka harus hancur. Pesan ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak terlalu percaya diri. Yang kedua, perubahan dan kehancuran. Heike Monogatari menggambarkan siklus kehidupan di mana kejayaan bisa berubah menjadi kehancuran dalam sekejap mata. Klan Taira awalnya merupakan klan yang kuat dan berjaya, tetapi akhirnya menghadapi kekalahan serta kehancuran. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menghadapi perubahan secara bijak. Yang ketiga, pengorbanan dan loyalitas. Cerita ini juga menyorot nilai-nilai pengorbanan dan loyalitas. Banyak karakter dalam cerita ini, baik dari klan Heike maupun klan Genji, melakukan pengorbanan besar-besaran dan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri demi kepentingan klan mereka dan juga taat kepada pemimpin. Dari hal tersebut, mengajarkan kita untuk setia dan rela berkorban dalam hubungan antara individu serta kelompok. Yang keempat, karma dan akibat. Heike Monogatari menceritakan konsep karma dan akibat dalam perjalanan hidup. Tindakan yang dilakukan oleh individu dalam cerita ini mempunyai konsekuensi yang signifikan, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Mengingatkan kita akan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan dapat mempengaruhi nasib kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang bijaksana dan keputusan yang tepat menjadi tema penting dalam kisah Heike Monogatari. Baik pemimpin dari klan Heike maupun klan Genji dituntut untuk membuat keputusan yang sulit dan membuat mereka harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Pesan ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki pemimpin yang bijaksana dan mau mempertanggungjawabkan keputusan yang mereka lakukan.